Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi dengan Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Kali ini adalah edisi siaran langsung, cocotisasi menerangkan agama secara exactly, ilmu pasti ya, dengan ilmiah, gamblang dan transparan. Nah, ini bedanya Mr. TM dengan Mr. acak-aduk yang lain ya. Kalau Mr. TM jelas, lugas ya. Kami ucapkan Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan, namo buddhaya. Nah, judulnya kita angkat kali ini adalah logika sederhana metodologi beragama. Agama adalah makrifat, yang itu sudah kami terangkan di edisi-edisi sebelumnya. Awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat, maka agama adalah tentang makrifatullah, full tentang makrifatullah. Maka tugasnya seorang pendakwah agama mestinya adalah menerangkan dan menunjukkan jalan agar umat bisa adaptasi menuju makrifat. Itu saja. Nggak perlu celometan, ngasih teori-teori yang nggak jelas, pandangan-pandangan, uren-uren yang nggak jelas, juntrung nalarnya. Nah, kalau seorang yang beragama itu sederhana. Jika agama adalah makrifat, maka terangkan dong metodologi untuk makrifat. Itu saja. Daripada kamu cerita surga neraka, cerita mi'raj, tentang akhirat, tentang kubur, tapi kamu nggak bisa menerangkan metodologinya untuk makrifat. Buat apa? Sederhana toh? Banyak orang cerita Tuhan, banyak, itu fiktif. Tapi mana orang yang menerangkan jalan menuju Tuhan, alatnya, gurunya, tekniknya, rukun syaratnya, metodologinya? Gak ada toh? Menerangkan wujudnya saja lo gak ada. Ya, menerangkan wujudnya saja lo gak ada. Maka jika nggak ketemu wujudnya, maka kau nggak mungkin bisa ingat. Bagaimana kau bisa bersyahadat kalau kamu nggak ketemu wujudnya? Lihat ya, exactly ya. Nalarmu, semua manusia pasti membenarkan teorinya Mr. TM. Biarpun orang goblok pasti bisa menerima. Lihat ya. Dunia, coba shoot ya, Bang Bimo. Dunia itu ada dua pembaca gelombang ya. Semua alam dimanapun tuh akan ada dua alat pembaca gelombang. Alat pembaca gelombang kesadaran dan alat pembaca gelombang virtual alamnya. Ini namanya akal kalau dunia, ini namanya panca indera. Panca indera adalah yang terlihat, tercium, dengar, terrasa dan tersentuh atau teraba. Maka semua yang masuk ke dimensi dunia pasti teridentifikasi dengan panca inderamu. Entah itu terlihat, entah itu tercium, terdengar, terrasa ataupun tersentuh atau teraba. Semua bernama ya. Kentut, biarpun nggak ada wujudnya, bisa tahu nggak itu kentut? Pocari Sweat, bisa tahu bedanya antara dia dengan Coca-Cola misalnya, tahu nggak? Tahu rasanya. Ini anginnya dibesarin dikit, karena apa? Bisa tahu rasa yang disentuh oleh kulit kita. Demikian juga tahu wujudnya kucing sama babi, tahu nggak? Karena tahu yang terlihat. Nggak ada ya, apapun yang bernama di dunia ini pasti teridentifikasi dengan panca inderamu. Itu pasti. Ayo cariin ya kalau nggak ada. Semua pasti teridentifikasi dengan ini. Itu hukum. Kata siapa? Karena nggak ada menerangkan ini. Kata cocotnya Mr. TM ya. Nggak ada menerangkan ini kok. Jangan cerita siapa kata siapa. Kitabnya aja belum ada. Nanti ya doakan ya. Nanti kita bikin buku eksklusif tentang cocotisasi ala Mr. TM, tentang mengupas agama yang exactly
yang brilliant, baik hati dan tidak sombong, ya. Nah, tadi ya, ada dua alat pembaca gelombang ya. Alat pembaca gelombang kesadaran dan alat pembaca virtual. Ini gelombang kesadarannya di dalamnya. Ini keluarnya loh. Ini internalnya, ini eksternalnya. Blok, goblok. Nah, ya. Demikian juga di Asura 52. Ada nur iman, ada nur kitab. Ini ayat-ayat pengetahuan. Loh. Ini gelombang keimananmu berupa nur. Naiknya nur keimananmu, nur pengetahuanmu pun akan beriring naik. Nah, itu. Demikian juga alam yang berlapis-lapis pun begitu. Begitu sama. Nah, tapi patokannya ketika alat membaca virtualnya identik dengan sinergi dengan alat membaca virtual, dengan alat membaca gelombangnya, maka rasanya akan seperti manusia yang berakal, berpanca indera, dan rasanya seperti dunia. Nah, itu nanti kita terangkan lebih dalam lagi di lain waktu. Lihat ya. Maka semua yang bernama pasti ada interaksi dengan panca indera. Lantas, apakah kau tahu yang bernama Allah itu siapa, di mana atau bagaimana? Ada yang tahu? Yang bernama pasti teridentik dengan panca indera, ya. Tetapi sekarang, di manakah yang beralamat akan nama Allah itu? Apakah kucing? Apakah kipas angin wujudnya? Apakah seperti kentut baunya? Apakah grebek-grebek kayak seperti kuping itu? Masuk kuping itu? Dan, nah, blok, perhatikan ya, Mr. TM lagi memfokuskan kamu ya. Lihat motomnya pucak-pucak ya. Dia menerangkan sifatnya apa? Maka wujud itu terlihat, tercium, terdengar, terasa atau tersentuh. Yang wujud itu terlihat. Blok. Berarti dia yang bernama Allah itu terlihat ya di dunia ini. Betul nggak? Karena sifatnya wujud. Itu Allah memberikan narasi pengantar akan sifat itu biar kamu yang berakal itu ngerti. Jika dia itu ada wujudnya, maka wujudnya di dalam undang-undang dunia, maka bisa berinteraksi dengan panca inderamu lewat penglihatanmu. Betul nggak? Ya. Dia yang maha metafisika menghampiri manusia lewat gelombang metafisika. Tadi kan maha metafisika, lewat gelombang metafisika, dan akhirnya di dunia menjadi wujud fisika. Lihat ya, analog ya. Matahari menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya terlihat oleh manusia. Nah, pagi sinarnya matahari itu merah, keemasan. Siang kentang-kentang menyilaukan, betul ya? Sore memerah lagi. Saya tanya, apakah cahaya matahari itu berubah-berubah? Tidak loh. Tapi kenyataannya kok iya? Ya Pak? Pagi sama nggak sama siang? Tidak sama. Padahal sinarnya matahari itu tidak pernah berubah. Ya, yang berubah adalah tekanan udara yang menjadi rambatnya sinar matahari itu berubah antara pagi, siang, ataupun sore. Kita kunci ya. Cahaya matahari berubah nggak? Ya, Mr. TM namanya Mr. Bajingan tidak berubah. Loh, buyar ke ya. Ya. Cahaya matahari tidak pernah berubah. Tapi yang terlihat di sini dia dipengaruhi oleh media rambat, yaitu tekanan udara. Maka demikian juga Allah Ta'ala, Allah menghampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, maka yang terlihat oleh mata kepalamu adalah manusia yang membawanya. Karena manusia itu ada di gelombang fisika, terlihat. Ini loh, panca indera loh. Ini alam dunia atau alam fisika.
Ini sudah metafisika. Nggak terlihat. Rasulullah terlihat bukan? Tidak. Apalagi Allah Ta'ala. Betul nggak? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ketika menempati manusia, maka Allah pun wujudnya serupa dengan men. Atau manusia yang membawa gelombang nurnya. Atau nur itu adalah sifat yang mewakilinya. Apa bisa kita melihat matahari? Tidak bisa. Yang kita lihat adalah sinarnya matahari. Mata kita nggak sampai pada matahari, telunjuk kita pun nggak sampai pada matahari. Ya, telunjuk ini hanya sampai pada sinarnya matahari yang dibawa oleh gelombang tekanan udara. Nah, ini sudah fisika, ini metafisika, ini maha metafisika, nggak tersentuh, ini pun nggak tersentuh, nggak terlihat ya. Maka yang terlihat dengan ini adalah sifatnya yang wujud manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Loh. Ya. Tapi wujud itu bukan Allah, ya. Wujud itu juga bukan nur, ya. Wujud itu manusia. Karena menempati manusia, maka wujudnya Allah serupa dengan manusia. Sama halnya presiden. Presiden pun tidak berwujud, tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi ketika menempati manusia, maka wujudnya presiden sama dengan manusia yang membawanya. Nah, saat Bung Karno meninggal, yang mati presidennya apa Bung Karnonya? Bung Karnonya. Ketika kemudian lanjut kepada Pak Harto mati. Yang mati Pak Hartonya apa presidennya? Pak Hartonya. Wujudnya presiden berubah-berubah di mana dia duduk atau bersemayam tinggal atau orang yang mendapatkan amanah jabatan sebagai presiden. Betul ya? Maka beda ya antara Muhammad bin Abdullah yang Nabi Muhammad dan Muhammad yang Rasul yang membawa Nur Muhammad. Clear? Yang mati siapa? Nabi Muhammad. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti mati. Lah tapi kalau nur ini, lah gak ada nyawanya kok, gak bernyawa kok. Dia gelombang mutlaknya Allah kok. Kalau dia maha qadim, ini pun qadim loh. Masa qadim pun mati? Nggak ada matinya. Ya. Yang mati di ininya ada masa limitnya, ada batasnya ya. Nah, bagaimana kalau kau itu nggak ada yang menerangkan wujudnya Allah ini, dan nggak tahu di mana wujudnya Allah ini, maka syahadatmu syahadat bullshit, omong kosong, cocot yang tidak bertanggung jawab. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Kira-kira piye? Iku luweh kocak daripada Kartolo, iya gak? Bikin malu, kayak Basman, ya apa gak? Loh, lah baru, ini baru melbu apa? Baiat, itu baru baiat, baiat, banyak itu. Berapa itu? 1234 ya yang baiat. Alhamdulillah ya, udah banyak yang ikut sama Mr. TM, disesatkan ke jalan yang benar ya. Bagaimana kau ngerti wujudnya jika kau nggak ketemu orang yang membawa gelombang nur Allah ya? Lihat ya, kau akan mencari ini, betul nggak? Mencari Allah, maka kau nggak akan ketemu Allah kalau nggak ketemu gelombangnya Allah, betul nggak? Wabtaghu ilahil wasilah. Loh. Maka mencari wasilah, gampangnya gimana? Carilah orang yang membawa wasilah, loh, atau wasilah carrier. Nah, bahasa kampungnya Mr. Tem yaitu wasilah carrier. Nah, kalau kamu mencari ini, jangan cari di Google Blog, di kitab-kitab, nggak ada. Karena apa? Itu sudah berbeda di tiap masa zamannya dan juga interpretasinya, sudut pandangnya sesuai dengan existing zamannya masing-masing. Maka untuk ketemu ini, carilah orang yang menerangkan ilmiahnya ini. Siapa orang itu? Mr. TM dong. Apa ada Mr. lain yang menerang kayak gini? Nggak ada sayangnya ya. Nah kalau gitu, untuk mencari who's the man, who's the apa itu, special man, ya, orang ini, tanyalah kepada
Mister TM, jangan malu-malu ya. Walaupun kau sholatmu 1000 rakaat, tapi kalau kau nggak ketemu dengan gelombangnya ini, nggak beserta gelombang ini, sholatmu pun akan diganjar dengan neraka well. Karena nggak nyambung, nggak ada hubungan. Lihat di Al-Anfal berapa itu? Apa itu tentangnya? Mereka sholat hanya seperti sorak-sorai itu loh. Ada itu ayatnya. Al-Anfal berapa itu? Cuma saya lupa. Jadi mereka sholat tapi nggak beserta dengan gelombang nur Allah, nggak ada hubungan atau disebut lalai, nggak nyambung atau inconnect loh bahasa Mister TM. Maka carilah orang yang membawa nur ini. Asy-Syura 52. Lah kalau cari orang ini, ya tanyalah sama Mister TM dong. Lalu yang menerangkan ini siapa? Mister TM. Kok tanyanya kepada gak ada yang tahu itu. Keblosok iya kamu. Ya, yang menerangkan ini ilmiahnya exactly adalah Mister TM. Nah, maka betul nggak? Dia yang sifatnya wujud atau yang terlihat adalah man. Atau orang yang membawa gelombang nur wasilah, betul nggak? Itulah wujudnya Allah di dunia, betul nggak? Tapi wujud itu bukan Allah. Wujud itu bukan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya orang ini. Maka kau telah ketemu kiblatmu. Ya, kiblat itu bukan menyembah loh ya. Menghadap ke arah sini. Tapi nanti ada adaptasi gelombang yang naik. Dari dimensi fisika, masuk ke metafisika. Dan nanti akan sampai kepada maha metafisika. Dari jasmanimu, ke rohanimu, dan maha rohani. Maka, lihat ya. Saat di kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti hubungan dengan Allah ada lewat antara roh dengan maha roh. Karena roh membawa sifat yang kodim. Dia maha kodim. Lah jasmanimu baharu. Gak nyambung. Ini terikat ruang dan waktu. Betul nggak? Butuh bisa lupa. Bisa ngelamun. Bisa keleson. Bisa tidur. Bisa pingsan apalagi mati. Lah, roh nggak berjenis kelamin, nggak terikat ruang dan waktu, abadi, nggak ada matinya. Karena roh membawa sifat kodimnya Allah Ta'ala ya. Ini nggak bisa dipakai untuk naik ke sini. Maka semua yang memakai ibadah di dimensi jasmani nggak mungkin bisa menembus kematian, betul nggak? Karena ujungnya kehidupan duniamu pasti bongko, oke? Nah, padahal saya tanya ya, disut bang, jika Tuhanmu di sini, blok-blok, sementara kemampuanmu hanya sampai sini tak mentok mati, maka logikanya, sholatmu sampai sini gak? Ibadahmu sampai sini gak? Zikirmu sampai sini gak? Doamu sampai sini gak? The missing link, bahasa Mister TM ya, ada link yang terputus atau saluran yang terputus sehingga nggak nyambung, betul nggak? Maka betul kalimat di Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah. Nah, carilah saluran gelombang atau channel. Nah, lihat ya. Jika dia mutlak, maka seluruh yang turun dari mutlak pasti mutlak juga, betul nggak? Tidak berlafal huruf, tidak bersuara. Artinya apa? Unlimited. Nah, bahasa Mister TM ya. Ke Madura-Maduroan ya. Unlimited, undeskripsi, dan undefinisi. Maka hanya berupa dengan gelombang. Lo buyar ge ya. Malam-malam kita tabuk-tabukan ya. Biar seru kalau berserta Mister TM yang baik hati dan tidak sombong ya. Maka dari sini adalah berupa gelombang. Itu pun kias ya. Bukan lagi terlihat. Bukan lagi tercium. Ini. Bukan. Dari sononya adalah berupa gelombang. Nah, melewati 7 lapis konversi atau pemamatan. Maka menjadi wujud jasmanimu dan alam duniamu. Maka betul kalimat Nabi. Beliau pun bersaksi dan menceritakan. Di atas langit duniamu masih ada 7 lapis
langit. Saya tanya, apakah langit biru itu ada batasnya, blok-blok? Tidak ada. Karena itu hanya virtual hologram. Mau katanya Mr. TM yang elite kayak gini ya. Keren nih, elite, boise, ya toh? Jangan ketawa ini. Ya. Nah, makanya dari dimensi ini untuk menuju sini, logikanya ini analog ya. Menyambungkan dengan analognya Nabi. Kau mesti naik 7 lapis langit. Di manakah langit itu? Nah, kalau yang sudah belajar sama gurunya Mr. TM kan cuma murid saja. Ada gurunya, tapi bukan manusia ya. Di manakah 7 lapis langit itu? Gak mungkin kau cari di sana, sono dan situ. Karena mencari langit itu ada di dalam dirimu sendiri, di baliknya dirimu sendiri. Di mana itu? Oh, rahasia. Ya. Belum boleh ceritakan. Karena apa? Goblokmu masih terlalu. Kesini dulu, bawa gula, kopi, beras, cuan ya, cuan fulus, sama menyan. Karena Mr. TM nganggur-nganggur makan ngeledi menyan, goblok ya. Sambil sungkem mijeti Mr. TM dulu. Sebelum kau tanya-tanya gini, kau harus siap-siap. Mbah Mr. TM yang harus segitu ya, lengkap ya. Mbah Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ajari dong, saya mau belajar makrifat. Harus gitu. Jadi nggak gampang ya. Mr. TM yang nolak nyinyir, blokir. Karena nggak butuh orang. Mr. TM ini ada di gelombang yang, ya kata Nabi, ya'lu wala yu'lalai. Sangat tinggi dan tidak melebihi. Top level. Kalau tidak di puncak kemutlakan, nggak mungkin kamu kayak gini, betul nggak? Loh, ngomongnya Mr. TM, apakah baca ragu-ragu? Tidak. Nyocot orang, goblok kan orang, saya naik Mr. TM. Kenapa? Ngelontok mati. Loh, apal betul. Menguasai, exactly. Loh, begitu. Bukan agama, menjelaskan agama. Oh, insya Allah ya, kemungkinan ya, mudah-mudahan. Oh, kok agama kok kayak gitu? Bikin malu saja. Tuhanmu pasti, maka seluruhnya yang melewati ini jalannya adalah pasti juga lewat hukum sunatullah. Kalau nggak gitu Tuhannya tukang sulap, semamanya Tuhan. Tidak begitu. Maka dari sini ya, ini ada kurungan ya. Kenapa? Inilah penjara duniamu. Nah, penjara duniamu ternyata hilangnya akal sadarmu, hilang pula duniamu, betul nggak? Maka batasnya duniamu adalah sebatas akal sadarmu. Di situ hilangnya akal sadar ada tidur, pingsan atau mati. Tapi yang tidur bisa kembali lagi sadarannya. Pingsan bisa kembali. Kalau mati, pindah alam. Tapi karena kamu belum punya alat untuk masuk ke sini, ibaratnya kau mau dicemplung masuk ke dalam air, kelagapan pasti mate. Bongko, karena apa? Nggak punya alatnya, kapsulnya, tekniknya, betul? Demikian juga kau mau diterbangkan ya, kita kirimkan pakai rudal. Saya telepon sama Mr. Putin, itu tolong itu, buang saja keluar angkasa, kira-kira bagaimana itu? Kalau kamu nggak pakai kapsul, mati kamu bongko di luar angkasa, betul nggak? Karena kamu nggak punya alatnya. Loh, pindah dimensi kamu pasti bongko, ya apa enggak? Nah, maka inilah kamu mesti lewat baiat loh. Baiat itu apa sih? Baiat itu adalah kau mendapatkan izin untuk masuk ke sini. Loh, legally, ya. Bahasa Inggrisnya begitu ya, legally ya. Alatnya juga kau dikasih kapsulnya dan seluruh perangkat toolnya, teknik metodologinya atau kaifiatnya. Saluran jalannya, yaitu frekuensi dan gelombangnya, dan guru atau guidernya. Clear. Nah, maka jika kau di dunia, tetapi untuk menembus akhirat kau mesti dimatikan dahulu di dalam hidupmu, maka kau akan dibangunkan di atas kematianmu. Maka betul kata Nabi,
mutu qabla anta mutu. Yaitu kau dimatikan sebelum mati dan ketemu kehidupan setelah mati. Maka betul kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian, tidak ubahnya bangun dari persiapan subuh. Ya apa blok-blok. Loh, goblok dari Maluku. Ya apa goblok dari Australia. Goblok dari Moskow. Loh, semuanya membenarkan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Rasanya seperti bangun dari tidur, betul nggak? Kenyataannya lebih tinggi lagi, betul nggak? Nah, maka sekarang ya, zikir ini kan banyak itu orang mengklaim zikir. Zikir juga yang mendasari tegaknya sholat ya. Kalau sholat itu tiang agama, betul? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tapi sholat itu nggak mungkin tegak berdiri vertikal atau nggak mungkin menghadap Allah Ta'ala kalau nggak lewat zikir. Aqimis sholah li dzikri. Betul nggak? Cocot-cocot yang tidak bertanggung jawab. Nah, zikir itu artinya apa? Ada dua pendapat ya. Ada menyebut, ada mengingat. Kira-kira ya, jika tadi kan sifat wujudnya Allah adalah terlihat ya, maka wujudnya manusia. Jika nggak ketemu dengan wujudnya, maka ini hanya menyebut-nyebut tapi nggak kenal sama yang disebut. Betul nggak? Betul. Misalkan ya, saya punya kucing namanya Lori. Ya, itu kucing teman saya di Bandung itu. Kucingnya Pak Jahidin ya, yang sekarang dia lagi di perjalanan mau suluk di Lamongan. Kalau dia panggil Lori, paham dia karena tahu kucingnya ya. Yang membedakan dia wujudnya kucing ini sama kucing itu tahu. Maka yang disebut Lori itu tahu, kebayang itu, betul nggak? Tapi kalau dia nggak pernah ada orang lain menyebut Lori, tapi nggak tahu bahwa itu kucing, maka Lori seperti kita mengundang sepur. Ya Pak, sepur itu bahasa kunonya lori. Ya, maka lori. Yang datang siapa? Gluduk sepur, bayangan nih loh. Masa Tuhan dibayang-bayangkan begitu? Harus konkret. Ya enggak? Bagaimana kau menyebut ini sementara kau nggak kenal sama kau sebut? Maka wujudnya datang dengan wujud apa saja. Lori itu sepur blok. Tapi teman saya namanya kucingnya itu, kucing bagus, lucu. Ya, tapi beda dengan mengingat. Maka mengingat pasti ada diingat, betul nggak? Maka mengingat pasti ketemu dengan sifat wujudnya, betul nggak? Karena apa? Sifatnya dia itu wujud. Kalau sifatnya dia itu suara, maka diingat suaranya, betul nggak? Jika dia itu sifatnya bau, maka yang diingat adalah baunya, betul nggak? Saya tanya, sifat Allah di dalam surat 20 apa? Yang pertama, wujud. Loh. Maka kau ingat itu apanya? Wujudnya. Loh, ya Pak? Loh. Gimana kalau kamu nggak tahu wujudnya? Apa yang kau ingat? Syahadatmu apa yang kau saksikan? Goblok. Ini koreksi ya. Semua yang mendongengkan agama harus ini dikuasai kayak gini. Meskipun cocotnya Mr. TM ini pedes-pedes enak ya. Pedes-pedes gimana gitu. Tapi kan orang kan nggak bisa bantah dengan pengetahuan yang diberikan oleh Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong. Ini exactly loh, absolute loh, ya gak? Maka inilah yang disebut dengan mengingat adalah kau harus tahu siapa wujud yang kau ingat. Maka betul nggak dengan iftitah salat? Ini wajah tuh. Wajhiyah, iya enggak loh? Wajhiyah, itu wajah siapa? Wajah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajah Allah. Wajah, berarti ada wujudnya. Bukan suaranya loh, blok-blok. Betul gak ini? Semua orang tahu gak ini? Syahadat semua orang tahu gak syahadat? Tapi kan cuma tahu cocoknya saja, betul gak? Loh kalau cuma suara itu, asyhadu alla ilaha illallah, orang nganggur, orang yang ateis, diajari 2 menit saja bisa, betul gak? Beo diajari 3 bulan bisa. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Masuk kayak gitu, goblok.
kamu ini kan kalau kamu SD ya wajar lah nggak paham kayak gitu. Lah kamu sudah SMA, sudah sarjana, magister, doktor, tapi profesor beda dong dengan profesornya Mr. TM. Ya. Nggak sebanding lah. Masa Mr. TM disejajarkan dengan orang goblok-goblok kayak gitu? Ya enggak dong. Ini high class gitu. Iya. Profesornya profesor metafisik. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM sendiri. Ya. Maka, kau harus mengklirkan sifat wujudnya itu. Maka betul jika rukun Islam syahadat ditempatkan di urutan pertama, betul nggak? Jika kau nggak ketemu dengan esensi, substansi dan prinsip dasar daripada syahadatmu, bahwa kau harus menyaksikan wujud, sholatmu bagaimana? Zong. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jika ininya nggak sah, maka ini nggak sah, betul nggak? Puasanya, zakatnya, hajinya. Tuhannya nggak jelas. Coba ya, kalau dipaksakan, begitu Allahu Akbar, maka wujud yang kebayang siapa? Kunci yang ketelisut, betul nggak? Pekerjaan, utang, jemuran, cewekmu, betul nggak? Yang kebacakan itu, lah mana yang Allah? Betul nggak? Nah, jika nggak tahu wujudnya, maka kau pasti mengingat yang selain itu. Maka yang kau ingat di dalam sholat itu pasti yang selain Allah loh. Logis, matematis ya. Nah, demikian ya. Sementara, yang kau ingat itu di sini. Gak mungkin kamu dari dimensi fisika menembus metafisika, maha metafisika. Maka ada teknik Kau harus temukan dulu orang yang membawa gelombangnya. Ya tadi kan ada 3 urutan ya. Kau nggak akan sampai pada Allah kalau nggak lewat nurnya Allah. Betul nggak? Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi ma yasha. Dan nggak akan ketemu nur kalau nggak ketemu dengan orang yang membawa nur. Betul nggak? Maka ibadahmu yang masih di stasioner dunia, logikanya, kamu di dunia harus bisa menembus ars. Betul nggak? Sementara banyak umat yang digoblokkan. Nggak ada yang menerangkan mi'raj. Betul nggak? Bagaimana kamu bisa naik gelombang itu tanpa lewat mi'raj? Kalau bahasa Nabi masih kuno, istilahnya mi'raj. Kalau Mr. TM, kuantum. Kuantum, itu bahasa Mr. TM. Ya, kalau bahasa kuno ya mi'raj lah. Nggak apa-apa lah kita ikutin orang-orang ya. Nggak apa-apa lah. Jadi ini kuantum per lapis langit dimensional. Bukan lagi berjarak. Tapi langit berarti apa? Tidak lagi memakai jarak, tetapi dimensional naik gelombangnya. Kamu di sini, tapi gelombangmu masih bisa nembus di sini. Bagaimana kamu bisa naik ke sini nyebrang jika kau masih dibatasi dengan kematian, penjaramu? Maka kau masih dibebaskan lewat baiat. Dinaikkan gelombangmu. Karena apa? Yang bisa sampai kepada mahroh adalah roh. Di sini baru jasmanimu, akalmu. Di sini rohmu. Maka kau saat dibaiat adalah kau dihidupkan di dimensi rohanimu. Yang alamnya namanya akhirat. Tuh. Ilmunya namanya hakikat. Tuh. Udkhulu. Masuklah kamu. Berarti masuklah itu berarti kalimat anjuran atau perintah. Berarti yang disuruh itu di luar apa di dalam? Di luar. Di luar rohmu, masuk ke dalam rohmu. Dari jasmanimu, masuk ke rohanimu. Clear. Lah kalau kamu nggak dibaiat, kamu nggak pernah bisa nembus ke sini, goblok. Jungkrak, zikirmu, ibadahmu, ngajimu cuma di akalmu. Lah akal waktu turu, hilang karena bekasnya. Hilang akalnya, hilang seluruh ilmunya, betul nggak? Bagaimana akal kesadaran bisa menembus ke sini sebentar kau nggak punya alatnya. Di sini mati terhenti. Maka bullshit bisa nyampe ke sini. Clear? Gamblang. Maka dari syariat, teori, undang-undang, hukum, kaidah, norma, aturan, cerita, kabar yang di sini untuk bisa mempraktekkan sampai kepada hakul yakin mesti lewat
baiat tarikatullah agar kau punya izin, alat, teknik, saluran gelombang dan guru. Kau bisa terizinkan ke sini. Ya, baru start, baru mulai. Baiat bukan kemudian langsung kemudian Pak Makrifat enggak. Sangat disayangkan toh. Gobloknya umat akhir zaman. Orang mau nanya dia. Kalau aku baiat berapa bulan bisa makrifat? Goblokmu loh. Dikira ini makrifat instan kayak dukun-dukun pinggir jalan itu. Bikin malu saja. Di sini masih ada adaptasimu di sini. Ini nggak terikat ruang dan waktu. Ini adalah tergantung kasih sayang Tuhan lewat syafaat gurumu. Kenapa? Nembus ke sini lewat Siratal Mustaqim. Nembus naik ke sini lewat Siratal Mustaqim. Naik pun terus Siratal Mustaqim. Tapi kiasnya Nabi yang beliau pun brilian sama dengan Mr. TM ya. Mengkiaskan jembatan Siratal Mustaqim itu, Siratal Mustaqim itu jalan lurus itu berupa jembatan, betul nggak? Dan menggambarkan berupa rambut dibelah 7. Kira-kira bisa dilalui manusia nggak? Kalau ahli sirkus bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada satu manusia pun yang bisa melewati Siratal Mustaqim. Kecuali ditolong syafaat oleh guru rohaninya. Loh. Nah, baru bisa ke sana. Maka itu ada diterangkan di sistem yang lain ya. Nanti terangkan lain waktu. Maka dari sini, kaulah dunia, dari sini itulah akhirat. Dan ini adalah ujung akhirat, betul nggak? Maliki Yaumiddin. Ujung akhirat tertinggi atau ars atau alam robani atau kerajaan Allah. Maka nggak ada jalan lain. Untuk menuju lapis langit akhirat tertinggi, kau mesti lewat akhirat. Betul nggak? Maka kau mesti ketemukan akhirat itu sekarang waktu di dunia. Nah, kamu kan di dogma akhirat setelah mati. Betul nggak? Ini enggak kali Mr. TM. Asal kau ketemu jembatan, nyebrang gini toh. Nyebrang ke akhirat sudah. Kenapa? Ngelewati kematianmu. Betul kalimat Nabi. Mutu qabla anta mutu. Itulah mereka yang ketemu dengan jembatan atau Siratal Mustaqim sehingga bisa ketemu akhirat saat dia di dunia. Bacaan ya di Asy-Syura 52 ya. Di akhir kalimat dipertemukan dengan petunjuk akan jalan yang lurus atau Siratal Mustaqim. Siapa mereka? Orang yang menerima baiat nur iman dan nur kitab. Jelas. Wocon dewe ya biar nggak kaget. Asy-Syura 52 ya. Delok mek mata dewe. Aja picek-picek ya. Lha wocon niku kitab suci ya. Jadi di Asy-Syura 52 itu mereka itulah dipertemukan dengan petunjuk jalan yang lurus. Dan di awal ayat, dan demikianlah kami wahyukan. Ada hubungan antara kau manusia dan Allah Ta'ala. Jadi nggak hanya Nabi dan Rasul, tapi semua manusia yang menerima baiat nur, maka ada hubungan. Saya tanya, hubungan kau dan matahari lewat apa? Cahayanya. Hubungan kau dan Allah Ta'ala lewat apa? Nur atau cahayanya? Loh, clear gak? Ada hubungan. Goblok. Tapi, ada banyak ya, itu miris ya. Banyak ulama-ulama yang mabok. Entah itu mabok kopi atau mabok mabok pisang ijo atau mabok sandal, nggak tahu. Yang mengklaim tuh Rasulullah itu manusia dan telah mati loh. Jika Rasulullah telah mati, mana ada hubungan kau dengan Allah Ta'ala loh. Itu sudah logika goblok gitu. Gak bisa menerangkan ya diam, jangan dakwah. Biarkan Mr. TM yang ngurusin umat, betul gak? Oh, itu dia. Lihat ya. Nah, sud sini Mr. Bimo. Ya, sini ya. Jika nur itu ada pada Nabi Muhammad ya, yang isinya adalah Nur Muhammad, ya ini ya. Wadahnya berupa elip bulat ini ya. Isinya adalah Nur Muhammad, betul ya? Saya tanya, jika Nabi Muhammad mewariskan nur itu kepada Sayyidina Abu Bakar, maka betul nggak kalimat Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar, betul?
Maka isi dadanya yang indah di Nur Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka di dalam ini ada nggak isinya yang sama dengan ini? Sama. Walaupun wujudnya beda, betul nggak? Ini kotak, ini bulat. Nah, jika prinsip yang sama, Sayyidina Abu Bakar mewariskan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, maka isinya pun pindah ke sini, betul nggak? Tadi kan sini ya. Loh. Jika dari Sayyidina Salman Al-Faris waris kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, maka isinya pun sama dengan isinya ini, betul nggak? Sama dengan isinya ini. Sama nggak dengan isinya ini? Sama. Wujudnya saja beda, betul nggak? Maka temukanlah orang yang di akhir zaman, di zamanmu sendiri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang mempunyai isi yang sama gelombangnya dengan isi dada Nabi Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Yang ini estafet waris. Wujudnya saja beda, tapi isinya sama. Yang di akhir zaman disebut dengan waliyam mursida. Lihat di Al-Kahfi 17. Al-Kahfi 17 ya. 17 blok. Ya. Di situ menerangkan di kalimatnya, falam tajidalahu waliyam mursida. Loh. Cocok gak dengan kalimat Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Kalau diwarisi maka punya enggak? Yang dipunyai, yang mewariskan akan otomatis akan dimiliki sama diwarisi, betul enggak? Saya juragan tanker, ya, juragan minyak, ya, punya 4 kapal tanker. Saya wariskan 4 kapal tankerku itu kepada anakku. Maka saya tanya, apakah anakku itu kemudian punya kapal tanker yang sama dengan yang aku punya dulu? Sama. Betul? Sama nggak dengan ini? Al ulama warasatul anbiya. Nggak lagi disebut nabi memang. Loh, nggak lagi disebut rasul memang. Tapi al ulama waris. Maka untuk mencari siapakah the man ini adalah carilah di silsilah yang sanad guru ke gurunya, guru ke gurunya, itu nyambung sampai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam loh. Itu siapa? Gurunya Mr. TM dong. Nah, jangan mau yang KW ya. Kalau nggak tahu yang asli, bolehlah yang KW, itu sudah bagus ya. Tapi kalau sudah tahu yang asli, ya jangan yang KW lah. Kamu sudah tahu yang asli. Kalau sudah tahu siapakah waliya mursidah yang asli, yang waris, ya janganlah cari yang palsu. Betul nggak? Jangan bikin malu lah sama Mr. TM. Kalau mau tahu siapakah orang ini, tanyalah sama Mr. TM dong. Karena nggak gampang ya menerangkan kayak gini, pelik loh ini. Sangat rumit karena resiko dibunuh orang. Resiko benturan dengan orang-orang mengklaim ini. Oh banyak nih. Karena tarekat pun ratusan di dunia ini. Tapi siapa yang waris ini? Loh. Kalau amanah banyak ya. Ini bedanya ya. Kalau amanah itu, contohnya, saya seorang guru. Punya anak tua. Nak, nanti kalau bapakmu selesai jadi orang, kau ya bantu-bantu yang nerusin sekolah ini ya. Iya bah. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Aku punya murid yang tua. Sini. Ini kan aku sudah tua. Nanti kau bantu-bantu loh ya, tanggung jawab loh, bener loh ya. Kamu harus memberikan contoh yang baik kepada jamaah yang lain ya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Wah itu. Sini kau. Dari mana kau? Dari Malaysia ya? Oh ya. Saya dengar di Malaysia berkembang pesat ya tarikatnya ini. Dakwanya Mr. TM ini sudah, dikenal banyak orang di Malaysia, betul nggak? Nah, kau kembangkan ya. Ada aku atau tidak ada aku nanti ketika saya sudah mati. Kau teruskan ya dakwah di sana ya, betul nggak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Demikian juga ada banyak yang aku amanai. Tapi kalau waris, isi dadaku, aku wariskan kepada orang yang aku pilih khusus. Dan ada
tanda tangan, stempel, statuta, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh rohaniah ahli waris. Itu dia. Kenapa? Yang aku dapat di sini, dapat dari sumbernya dari Rasulullah Muhammad. Maka tidak sembarang saya mewariskan. Ketika saya mewariskan, itu otomatis dengan seluruh rohaniah, arwahul muqaddasah, yang sama menyambung, yang kamil mukamil, lagi khalis mukhlisin. Nggak sembarang orang itu. Dan lihat ayatnya. Laqad ja'akum rasulum, seorang. Betul nggak? Bukan 2 orang, 3 orang. Telah datang seorang utusan di antara kamu. Loh, maka ini one man only. Loh, itu bahasa Maduranya ya. Nah, siapa dia? Loh, yang berani ngomong kayak gini, Mr. TM. Tanyalah sama Mr. TM dong. Jangan lupa bawa gula, kopi, beras, sama menyan, sama cuan. Sama mijeti Mr. TM. Harus dong. Kalau nggak siap itu, oh ngalih saja kamu. Minggat saja kamu. Kesono saja, kesono saja. Ini tentang jeketeknya ilmu agama. Betul nggak? Oh ini. Exactly. Ya. Absolut. Nah. Lihat ya. Dari alam fisika dunia. Ya. Ada 2 lapis tingkat ya. Yang utama. Ada akhirat yang berlapis-lapis ya. Akhirat pun ada 7 lapis langit ya. Ini kias ya. Dan di ujungnya adalah ujung akhir tertinggi atau kerajaan Allah. Di sini adalah antara kau dengan guru rohanimu yang berwujud. Di sini adalah di akhirat adalah antara kau dengan nur. Di sini antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut guru sejati pada saat agama kapitayan. Ini adalah Gusti Allah, kan gitu. Ini adalah Atman. Ini adalah Tuhan. Ini adalah Buddha. Ini adalah apa ya? Tuhan atau apalah. Ini Siddhartha Gautama atau Krishna ya. Ini juga Nabi Muhammad, ini Rasulullah Muhammad, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Isa, ini Roh Kudus atau Ruhul Quds. Ini adalah Allah Bapa. Ini adalah gurumu, ini adalah mursyid, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Clear? Mewakili 3 gelombang. Kalau kamu nggak mengakui ini atau nggak ketemu ini, ibadahmu zong. Kenapa? Lihat di Al-Maidah 35 ya. 35 Al-Maidah ya, blok. Goblok. Ya. Carilah wasilah atau gelombang atau nur yang menghubungkanmu dengan sumbernya nur. Betul nggak? Allah Subhanahu wa taala. Jika nggak ketemu itu nggak ada hubungan. Maka, blok-blok. Ini saya gambar kipas angin. Walaupun jelek, tapi jangan diprotes. Kipas angin, blok-blok. Kamu kok diem sih di sini? Saya ajak ngomong nggak pernah ngomong dia. Diam saja, tapi cuma memberikan anginnya kepada saya. Baik juga kamu ya. Apa yang aku kerjakan? Apa yang aku lakukan jika aku membutuhkan kau hidup sekarang di sini? Dicolok listrik. Betul. Nah, nyolok listrik itu ke terminal terdekat atau ke sumbernya listrik? Ke terminal terdekat. Yang ada saluran aliran listriknya. Betul nggak? Nggak perlu kamu ke sini, betul nggak? Kalau dari sini ke sini, misalkan butuh ada jarak misalkan 40 kilo. Maka kau tidak langsung memakai ini di sini karena kebutuhanmu memakai kipas angin ini di sini. Loh. Hei kipas, kamu tak rasa nih kok diem saja. Loh ya tak? Aku menyalakanmu di sini karena apa? Aku butuh kipas, ya butuh angin, betul nggak? Yang aku lakukan adalah mencolokkan dengan listrik yang jemunu di sini, betul nggak? Loh, yang jemunu di sini, bukannya di sono, betul nggak? Loh, nggak perlu kita nyari ini, betul nggak? Kenapa? Ada gelombang listrik yang di sini, maka kita colokkan di terminal terdekatmu saja, betul nggak? Nah, jika kau di dunia, Tuhan di maha metafisika atau maha akhirat,
Rasulullah ada di sini. Ya enggak? Apa yang kau lakukan jika kamu masih di dunia dan kamu membutuhkan Allah Ta'ala? Kamu cari colokan ini yang bisa menyambungkan gelombangmu dengan sumber listrik, betul nggak? Kau di dunia jangan ngayal, kau bisa terbang ke sini. Itu nanti ada teknisnya. Temukan dulu dengan orang yang membawa gelombang ini, betul nggak? Loh, itulah brilliantnya Mr. TM yang baik hati juga tidak sombong. Temukan dulu dengan orang yang membawa silah dan sambungkan frekuensimu dan gelombangmu kepada orang itu. Di balik orang itu ada gelombang nur. Dan di balik gelombang nur itu adalah Maha Nur atau sumber nur itu sendiri. Yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul nggak? Ini wajah tu wajhian. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah atau wajah gurumu. Inilah yang kau syahadati. Aku bersaksi. Loh, wujudnya Allah adalah men. Wujudnya Allah adalah men. Wujudnya Rasul adalah men. Wujudnya Allah adalah gurumu. Wujudnya Rasul adalah gurumu. Tapi tidak sembarang wujud. Tapi kau telah dibaiat dulu. Kenapa? Jika kau nggak ngerti baiatnya atau tekniknya dan rukun syarat ini, kau seperti menyembah manusia. Sama seperti saat saya telepon, saya pegang siapa ini? Handphone. Ya, tapi wujudnya lonceng ya. Ini kias saja ya. Ngomong sama siapa ini saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Nah, saya ngomong sama siapa? Handphone. Betul nggak? Kalau nggak tahu ilmunya, saya ini dianggap orang gila. Ngomong sama barang kotak itu. Deleming sendiri, nangis sendiri, guyang-guyu sendiri. Padahal saya ngomong sama istriku yang cantik jelita. Mbak, itu dia. Di belakang itu. Itu istri saya itu. Nur yang menzair. Ya, namanya Nur juga. Ya nggak? Ya. Jadi begitu ya. Demikian juga kalau kau menghadirkan wujud gurumu, yang tekniknya namanya Rabito, menyamakan frekuensi dan gelombang, artinya kau telah diterangkan dan diberikan izin rukun syarat alat yang telah ditanamkan lewat baiat, yaitu nur iman dan nur kitab, maka kau bisa menyamakan frekuensi gelombangmu pada gurumu. Demikian juga disebut oleh Nabi Isa, ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti inilah dagingku, anggur ini darahku. Makan ya kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Artinya apa? Sambungkan, hubungkan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Loh, waktu itu sama. Kata Krishna, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi dihitung berbakti kepada yang maha kuasa. Ah, ditanyalah sama Arjuna, apakah kau yang maha kuasa? Ya, akulah yang maha kuasa. Akulah segalanya. Akulah langit dan bumi. Akulah ada yang dalam setiap perwujudan. Tapi aku jika mati tepat di sini, aku juga bukan siapa-siapa. Loh, ngeri toh? Ada bahasa sastra tinggi. Demikian juga disebutkan oleh Nabi Isa, tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku. Yang dia menyebut dirinya anak Allah. Dan dia adalah pengembala domba tersesat, yaitu manusia yang telah sesat. Demikian juga tentang Rasulullah. Sama yang disebutkan, sama. Nah, intinya tidak akan kau sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah. Loh, sama. Ada 3 gelombang. Nah, Hindu Buddha menyebut Trinitas. Cuman orang Islam sekarang kemenyek nggak mau ngakuin karena apa? Gengsi. Padahal apa? Ada gelombang dunia, akhir dan ujung akhirat. Ada manusia, ada nur dan ada Allah Ta'ala. Kalau nggak ada ini, nggak akan kenal ini, betul nggak? Nah, lihat ya. Tadi bagaimana kau mencolokkan kipas angin ini dengan terminal yang ada saluran listrik itu? Inilah tekniknya. Nah, ini loh. Handphone ngomong sama orang lain, handphone 1 ngomong ke handphone 2, Assalamualaikum, didengar gak sama sini? Suaranya.
Nah, jarak 10 kilo didengarkan langsung nggak sama sini? Asalkan ada nomor HP, betul nggak? Ada cara pakai HP. Artinya HP bisa dipakai. Kalau masih kelok ya nggak tahu, nggak bisa. Kemudian ada baterai. Ada support sinyal, betul nggak? Betul? Maka ini nanti akan diaplikasikan lewat alat sehingga merubah dari gelombang fisikamu. Tadi kan suara kan ada di dimensi fisika atau panca indera ya. Assalamualaikum, ini fisika. Dia adalah fisika juga, tapi jarakmu adalah metafisika, betul nggak? Nah, fisika itu adalah ada di dalam limit panca inderamu, maka kamu nggak perlu metodologi, nggak perlu teknik metafisik, nggak perlu alat, ngomong pun langsung bisa, jarak 1 meter, ngomong ngobrol bisa ya. Tapi kalau misalnya 10 kilo, mesti pakai teknologi, betul nggak? Atau mesti pakai toriko. Saya tanya, jarak 10 kilo, hubunganmu di sini dengar nggak langsung sini langsung? Assalamualaikum, didengar nggak sama sini? Langsung ya? Nah, jarak 100 kilo, sama nggak? Loh, kok sama? Jarak 1000 kilo? Loh, sama. Berarti, jika memakai gelombang metafisika, kamu tidak lagi terikat dengan ruang dan hubunganmu disalurkan lewat gelombang. Loh. Cuman karena dia di fisika, maka fisika lewat gelombang metafisika, kemudian dirubah menjadi lewat resonansi, vibrasi, kemudian tertranslate menjadi fisika lagi. Betul nggak? Didengarkan suaranya. Assalamualaikum, sini dengar assalamualaikum. Betul? Nah, artinya apa? Jarak yang tidak bisa kau tempuh dengan teknik manualmu, maka kau harus lewat merubahnya sebagai gelombang, betul ya? Nah, sedangkan kau dengan Tuhan dari fisika ke metafisika, ujungnya adalah maha metafisika. Maka ini adalah tentang gelombang yang naik. Gak perlu lewat resonansi dan vibrasi ini, betul nggak? Gak perlu. Karena hubunganmu adalah antara roh dengan maha roh. Dari jasmanimu untuk masuk ke dimensi rohanimu, kamu mesti lihat baiat. Ditanamkan seluruh ini. Izin, alat, teknik, saluran gelombang, dan guru atau guider. Maka lanjutannya, kau mesti wajah itu bisa beli. Ketika kau telah ketemu wabtaghu ilal wasilah, lanjutannya adalah wajah itu bisa beli. Agar kau bisa naik gelombang. Loh, Mi'raj ini. Betul? Loh. Tuhanmu di sini ya. Saya tanya. Meskipun kau bisa menembus akhirat, tapi kau sampai sini, artinya kau sampai Tuhan enggak? Tidak. Loh, yang keras dong. Tidak. Yang pasti-pasti saja sama Mr. TM. Jawab yang ya. Gitu dong. Tidak ya, tidak. Sampai sini? Tidak. Sampai sini? Tidak. Sini? Tidak. Ini? Tidak. Ini? Tidak. Tapi ini? Tidak. Ini ya dong. Ya? Nah, berarti makrifat itu adalah di sini. Bukan di sini, bukan di sini, di sini, di sini enggak. Ini masih hakikat, betul enggak? Awaluddin ma'rifatullah adalah ketika kau sampai awal makrifat, sampai akhir pun makrifat. Berarti inilah agama. Yaitu gelombangmu telah sampai beserta dengan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini bukan agama, betul enggak? Ini agama bukan? Bukan, ini bukan. Tapi inilah awal dan akhir adalah ketika kau beserta dengan gelombang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang nyocot, deleming. Banyak ini. Gak bisa nembus akhir cerita. Akhir itu gini. Cocot mulu. Cerita kubur, cerita surga neraka. Pret. Allah gini, pret. Rasulullah gini. Jijik, gila nih. Kalau bahasa kami, menjijikkan. Ya?
Kalau bisa TM beginilah. Exactly, absolute. Ya enggak? Nah, enggak bisa dibantah. Tapi saya minum dulu dong. Panitia ambilkan. Loh. Terima kasih ya. Nah, inilah gelombang sadarmu. Nah, di sini ada range antara 0 sampai 100%. Inilah dunia. Oh, atau akal sadar. Ini. Di atas ini namanya ultra sadar ya. Atau alamnya namanya metafisik ultra karena di atasnya akal sadarmu. Tapi kalau di bawah namanya metafisik infra. Lihat ya. Tinggi mana metafisik infra sama akal sadar? Tinggi mana akal sadar sama metafisik ultra? Maka jika ini SMA, ini adalah SMP, betul nggak? Ini adalah S1. Seorang yang SMA, otomatis dia lewat SMP. Betul nggak? Tapi untuk naik ke S1 mesti dibaiat dong. Daftar dulu, proses dulu, ujian dulu, baru kemudian S1. Betul nggak? Maka, lihat ya. Jika ada praktek klinik atau metafisika, nggak tahu ini metafisika ultra atau infra, tapi yang dikontrol oleh akalmu, berarti metafisik itu ada di atas akalmu apa di bawah akalmu? Di bawah akalmu. Maka itu artinya metafisikmu adalah turun gelombang. Dari 0% ini kau ke bawah lagi. Kapok ke. Sementara banyak nggak praktek klinik bajingan itu. Amalkan ini, kau bisa ngobat. Amalkan ini, nanti kau dapat keris. Amalkan ini, nanti kau bisa melihat yang gaib. Amalkan ini, usahamu laris. Amalkan ini, kau bisa kebal. Amalkan ini, kau akan dapat dijaya, pangkat. Amalkan ini. Yang disetel oleh akalnya. Berarti itu adalah metafisika turun gelombang atau turun kelas. Nggak makin naik menuju Tuhan, tapi makin turun. Emplokan kono. Tapi dulu kan nggak ada yang menjelaskan ini, betul nggak? Kalau sama misrem, bajingan, ketok, kelihatan, melok-melok, betul nggak? Padahal di sini gak dukun, gak kiai, ustadz, ulama, banyak yang praktek ini. Ya, kalau ini setannya wujud di dunia, maka yang di sini adalah berupa gelombang. Loh, maka gelombang yang menjauhkan dari Tuhan itulah setan. Di sini makin jauh apa makin mendekat? Ternyata wujudnya setan di dunia itu adalah berupa ada yang dukun, kiai, ulama, ustadz yang ngajarkan kau makin turun gelombang, gak makin naik mendekat Tuhan. Betul apa kak? Salaman dulu sama Mr. TM. Kalau nggak gini kamu gak akan paham. Salaman dulu sama Mr. TM. Oh, baik-baik kau sama Mr. TM ya. Ini dulu gak dalam rang gini. Maka lihat ada banyak yang kecanduan dan ketergantungan dengan alam jin. Maka jika rohmu belum bisa pulang, maka kau akan terikat dengan karma kelahiran kembali di dunia. Kenapa? Kau nggak bisa naik. Saya tanya, jika kau SMP yang goblok nggak naik kelas, tahun ajaran baru bisa nggak jadi SMA? Tahun ajaran baru lagi? Tahun ajaran baru lagi? Maka setiap kehidupanmu kau nggak bisa naik kelas. Kau tinggal di sini. Jika kau terbiasa dengan turun gelombang, maka lihat ya, roh ada matinya nggak? Nah, yang mati adalah bernyawa. Maka kehidupan manusia itu kalau belum bisa kembali, maka dia akan terikat dengan kelahiran berulang-ulang. Betul nggak? Saya tanya, apakah ada yang request dilahirkan jadi manusia ataukah dia request jadi anjing? Nggak ada yang bisa request, itu nggak? Maka dia dilahirkan sesuai dengan karmanya masing-masing.
Kalimat Nabi, setiap kelahiran dia membawa catatan amal di lauh mahfuz. Betul gak? Saya tanya, apakah si anjing itu dia request jadi anjing? Manusia di request jadi manusia? Tetapi di dalam ayat, di dalam Quran Mushaf, ada kutukan yang diturunkan menjadi kelahiran menjadi anjing, kera, dan babi. Betul apa kak? Maka, siapa yang ketergantungan dengan nafsunya, maka begitu dia mati yang nggak bisa naik kelas, maka dia mengulang lagi kehidupannya. Tetapi rohnya dipenjara dalam wujud binatang. Kapok mukapan. Kon kira iki barang remeh. Perkara iki mau anggap sepele. Mumplokon kapan kon? Nek kowe lahir dadi kethek, lha kowe piye? Iku Qur'ane ono lho ya. Blok-blok. Karena dunia adalah bagi orang berpikir dan Quran di dunia adalah mushaf, maka pikiran itu blok-blok. Jika Quran menyebut 3 nama hewan itu, berarti seluruh hewan adalah roh yang tidak bisa kembali dan turun kelas derajatnya menjadi binatang. Kucing, cecek, ya, coro. Artinya nggak cuma 3 hewan itu toh, betul nggak? Cuman kalau disebut semua, maka Quran menjadi kebun binatang. Seumpama kayu di hutan dijadikan pena, air di lautan dijadikan tinta, nggak cukup untuk menuliskan ayat-ayat Allah, betul nggak? Disebut 3 tok itu cukup ngerti blok-blok sini, Kon kudu hati-hati. Meneh kon nek dadi kucing tak ingoni ya. Gelem kowe dadi kucing. Kerek. Bedes. Tak ingoni ya. Nek kowe dadi asu, guguk tak ingoni, tak kalungi klinding gak apa-apa. Jenenge kowe gak bisa naik kelas, munggah gak iso. Ya ta. Demikian juga di dalam mushaf diterangkan kutukan menjadi kayu, besi dan batu. Ada apa kak? Ada. Maka seluruh yang kau lihat ini wujud virtual sebetulnya adalah roh yang terjebak dan tidak bisa kembali turun kelas dari manusiawi, hewani, nabati, bendawi, emplok kono. Kon pikir iki gak serius ta jelas ngene iki Kon pikir makrifat itu main-main ta, blok goblok. Kon pikir dalan menuju Allah itu gak lewat makrifat ta. Kabeh wong cerita agama, banyak orang cerita agama. Tapi menerangkan metodologinya nggak ada. Hanya cocotisasi aja. Ngeri tak? Kalau dalam bahasa Hindu-Buddha, reinkarnasi. Jadi ada di dalam lingkaran kelahiran kembali. Tetapi, ini ya, SMP. Begitu mati kan teori masuk alam kubur, betul nggak? Tapi karena nggak ada alatnya, nggak bisa naik. Maka begitu mati, maka dia terhenti di, kalau jam ya, 24.00 sama nggak dengan 0,0,0? Sama. Maka buletisasi begitu entek kiri mulai dari 0 lagi. Loh, betul apa enggak? Begitu kau telah mencapai puncak 24.00, maka jika kau nggak bisa pindah gelombang, maka kau mulai dari 0 kembali. Tapi bisa jadi kau wujudmu bedes, ya. Tak ingoni, tak pakani, tenang wae. Karena Mr. TM itu brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya. Lihat kalau nggak percaya. Logika. Saya mendekat ya. Saya mendekat. Di alam bawah sadar ya. Lihat ya. Tadi di awal ada alat membaca gelombang dan alat membaca virtual ya. Ada nur iman, ada nur kitab. Ya. Dimanapun tempat, ketika kau punya alat membaca gelombang dan alat membaca virtualnya klop dengan dimensinya, maka rasanya seperti alam kenyataan yang konkret. Kita kunci ya. Alam kenyataan sama persis dengan dunia. Artinya apa? Panca indera fungsi dan sebagainya. Akalmu jalan. Lihat ya. Ini alam sadar ya, ini dunia ya. Ada alam bawah sadar. Contohnya adalah mimpi. Saat mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Karena apa?
Karena alat gelombangnya adalah alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar juga. Maka klop. Maka rasanya di alam mimpi adalah kenyataan. Dia bangun. Kemudian akalnya jalan. Betul nggak? Panca inderanya fungsi. Betul nggak? Dua ini, alat membaca gelombang dan alat membaca virtual, ketemu lagi klop. Maka dia dari mimpi yang kenyataan di sana, bangun tidur masuk ke alam kenyataan lagi. Betul nggak? Tapi dari sini kau bisa paham bahwa oh, aku tadi baru mimpi toh loh. Yang kau sebut kenyataan tadi di alam mimpi tadi, yang kau kira nyata, dilihat dari dunia adalah fata morgana atau mimpi. Betul ya? Demikian juga ketika kau masuk ke alam kubur atau alam di atas dunia, jika kau punya alatnya atau namanya roh dengan cocok dengan alam di atas dunia, maka jika ini 3G banding 3G, ini adalah 4G banding 4G, maka klop atau sinergi, maka alam kubur pun sama persis dengan kenyataan. Loh, betul gak kalimat Nabi? Begitu kau mati, maka kau masuk alam yang lebih nyata. Dan dunia selama ini kau kira kenyataan adalah sebatas mimpi atau fata morgana. Clear? Demikian juga barzah, kenyataan. Apa sampai kenyataan semua? Kalau kau punya alatnya. Maka penting gak bayar ini? Loh. Nggawa beras, ya. Menyan. Karo kopi mbek gula, mbek cuan, mbek mijeti Mister TM. Harus dong. Tanggalkan dulu pangkatmu atau apa. Cuanmu mana? Mister TM itu marah duitan, ya. Oh, senang duit, ya. Kamu mana? Tak rampok dulu duitmu, ya. Biar yang nyinyir sekalian, ya gak? Ya, lihat ya. Dari dimensi lebih tinggi, kita bisa melihat dimensi di bawah kita adalah dia tidak lengkap. Karena dia di bawah gelombang kita, betul nggak? Maka dari sini bisa melihat, oh ini ngimpi. Nah, saya melihat si fulan itu. Ngelindur bahasa Arabnya. Di alamnya mimpi sana, nyata nggak dia? Tapi kita lihat, oh dia tidur itu. Dia lagi mimpi, Pak. Betul nggak? Lihat ya, dari dimensi kenyataan lebih tinggi, kau melihat kenyataan di bawahmu adalah mimpi. Atau dia tidak punya alat kesadaran atau gelombang yang tidak sama denganmu yang di bawah, betul nggak? Saya tanya. Jika kau manusia melihat ini yang derajatnya ada di bawahmu, contohnya binatang, maka kau lihat dia tidak berakal, betul nggak? Betul? Ya. Dari alamnya manusia, kau lihat binatang itu adalah ya binatang. Kau anjing di situ. Kau tidak berakal, betul nggak? Alam binatang kan nggak berakal, betul nggak? Saya tanya. Tapi bagi si anjing, di alamnya anjing, rasanya apa? Manusia. Ya berakal. Betul nggak? Sama seperti kenyataan di alam mimpi, saat mimpi, betul? Loh. Saat mimpi di alam mimpi, dia tidak lagi tidur di sana, betul nggak? Tapi dia kenyataan, dikejar ular pun lari, betul nggak? Nah, tapi dari dimensi lebih atas, kau lihat itu nggak ada akalnya, betul nggak? Itu hewani, demikian juga nabati, demikian juga bendawi. Mbok, emplok enke. Kon gak sinau iki, mbok, wis salah. Kon dadi bebek lucu kapok tak boleh tak pangan ya gak? Mister TM suka makan kehidupanmu. Kon dadi bebek tak goreng ya gak? Maka lagi ya tentang logika Mi'raj ya. Jika kau di sini, Allah mungkin di sini. Nah, tadi ya, kau mesti temukan orang yang membawa gelombang nur ini, ya. Yang gelombangnya itu menghubungkanmu,
menyalurkanmu, menghubungkan, mengkonektingkanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari fisika ini berubah menjadi gelombang metafisika dan sampai kepada maha metafisika. Nah, jika kau pegang HP-nya, ya, yang HP-nya itu ada baterainya, dan nekan nomor orang yang nomor itu adalah gelombangnya sampai kepada orang itu, tekan nomornya, dan tahu cara pakai HP-nya, dan sinyalmu dan sinyal dia support, maka nyambung gak dengan yang di sana? Loh. Ya, pelan-pelan ya. Adalah tahu nomor HP-nya, artinya apa? Kenapa kok kamu neken nomor itu? Kenapa kok gak neken nomor yang lain? Jawabannya adalah nomor itu dia yang punya, betul gak? Jika dihubungi, dia yang angkat, betul gak? Maka, untuk menghubungi Allah, kau mesti temukan dulu gelombangnya Allah, betul gak? Di baliknya orang ini. Betul? Ini nomor, anggap aja begitu. Cara pakainya HP, itulah kaifiat, teknik atau metodologi. Baterai, itulah nur, izin dan alat. Dan sinyal yang nyambung adalah, gurumu adalah Rasulullah. Di zaman ini, betul gak? Kontak gurumu sama dengan kontak Rasulullah Muhammad. Sedangkan Allah dan Rasulullah tidak terdinding dari segala rahmatullah. Loh, maka menghubungi Allah lewat Rasulullah. Yang estafetnya waris, nyambung-menyambung lewat gurumu. Gurumu bukan manusia ya. Gurunya Mr. TM itu bukan manusia, blok-blok. Gurunya Mr. TM adalah Nur. Yang dulu disebut dengan Rasulullah atau Nur Muhammad. Maka kontak orang itu yang gelombangnya di sini adalah sama dan sini. Maka saya tanya, ini wajah tuh menghadapnya kepada guru, betul nggak? Bukan menyembah ya, kalimatnya menghadap. Karena apa? Di balik ini adalah Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah Ta'ala, betul nggak? Menghadap ke sini dong, betul nggak? Sama seperti telepon menghadap ke nomor itu. Jangan ke nomor yang lain, sesat. Maka ketika kau telah ketemu wujudnya Allah, berkiblatnya ke situ, menghadap ke situ. Dan tekniknya diaplikasikan lewat menyamakan frekuensi dan gelombang. Karena gurumu adalah guru rohani, bukan guru jasmani. Ya. Maka praktikalnya ada di alam rohani, bukan alam jasmani. Ya. Karena antara roh dan mahroh. Rohani dengan disertai guru rohani menghadap kepada yang maha rohani. Clear? Saya gambar. Ini rohanimu menghadap guru rohanimu, dibimbing guru rohani sampai kepada yang maha rohani. Loh. Dimanapun langitmu, kau akan dikawal, diantar oleh guru rohanimu. Di alam kubur, beserta guru rohani. Di alam barzah, beserta guru rohani. Lewat neraka, beserta guru rohani. Masuk surga, beserta guru rohani. Sampai kau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ujung gurumu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ujung guru rohanimu ini adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tidak punya guru rohani nggak mungkin sampai Allah, betul apa enggak? Betul. Yang nggak dibayat nggak mungkin bisa nyebrang, betul apa enggak? Betul. Yang nggak lewat teknik metodologi nggak mungkin bisa sampai, betul apa enggak? Karena apa? Ini jaraknya tak terhingga. Yang 10 kilo aja sudah pakai teknik, betul nggak? Apalagi 100 kilo, apalagi 1000 kilo. Yang ini adalah 7 lapis langit loh. Kalau kamu nggak pakai teknologi atau nggak pakai toreko, nggak akan sampai, nggak akan nyambung. Betul nggak? Nah, maka kunci ya, saya mendekat. Jika kau telah ketemu guru rohani, yang gurumu adalah waris, yang estafetnya sama menyambung, yang kata Imam Ghazali, bergurulah kepada guru, yang dari guru ke gurunya, guru ke gurunya, guru ke gurunya, sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad. Maka kontaklah gurumu. Yang dibalik gurumu adalah gelombang nur. Yang itu menyambungkan ujungnya akan Allah Ta'ala.
maka kau hadirkan wujudnya, kau samakan frekuensimu dengan gurumu, kau samakan gelombangmu dan gelombang gurumu, kau adaptasikan baktimu untuk naik gelombang, maka kau sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Clear? Enak tuh kayak gini. Orang lain gak ada menerangkan bisa mirat. Cikiwir. Cerita tok, domblong, nyocot, dombosisasi, ya gak? Kalau kayak gini. Kalau kau menuju nyalakan kipas angin, kamu gak perlu ke sumber listrik. Karena gak mampu. Karena butuh waktu yang gak update saat itu juga, betul gak? Butuh ke ini, gak mampu kau dalam waktu yang sama. Butuh waktu, proses. Ini dunia. Kau di sini untuk menuju Allah Ta'ala, kau gak mampu ke sini sendiri. Maka carilah orang yang membawa gelombang. Dan gelombang itulah menyambungkanmu dengan dia. Tapi jika kau telah ditanamkan gelombang. Betul? Saya tanya, akal apakah bisa membaca maha rohani? Tidak bisa. Yang bisa membaca berhubungan dengan maha rohani adalah roh. Ya? Maka baiatmu adalah kau dibangkitkan di alam roh. Dan rohmu diisi dengan nur iman dan nur kitab. Kau terkapsul. Maka rohmu bisa melakukan perjalanan rohani. Loh. Sekalipun kau masih ada stasiun dunia. Tapi gelombangmu tembus sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Ya Allah. Pinternya Mr. TM, ya Allah. Ya, dibilang. Pinternya Mr. TM, ya Allah. Gak ada duanya ya. Giatelin jancui. Tapi ngangin dia apa gak? Tel, gatel. Cuk, jancuk. Ya, tapi inilah Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong. Nah, ngene iki lho. Kalau akan diterangkan secara exactly, mutlak, absolut, nalar, ilmiah, logis, masuk akal, bisa kebayang, maka orang untuk menuju ini tahu apa yang harus dilakukan. Jika kau, nah, ini ada kuadran. Mana ini? Ada kuadran. Jika kau belum dibaiat, berarti masuklah baiat, betul nggak? Dan pelajari teknik metodologinya. Nah, jika telah mempelajari teknik metodologinya, disiplin tinggi dan teknik untuk kuantum. Loh. Di sini kuantum demi kuantum. Loh. Di mana posisimu? Kalau belum baiat, segeralah baiat. Loh. Kalau sudah baiat, adaptasimu dengan teknik dan proses dan kuantum demi kuantum. Maka jalanmu lempeng-lempeng. Loh, jelas. Loh. Maka siapa yang belum baiat, segeralah baiat, ya. Yang sudah baiat, pelajari tekniknya, disiplin tinggi, betul nggak? Kalau sudah disiplin tinggi, teknik kuantum dan kuantum demi kuantum. Gitu loh, men. Nanti ya. Nah, ini biar clear ya. Ini tadi kan ada masalah menyebut dan ingat ya. Ini sudah zong, ini nggak mungkin. Kenapa? Kau nyebut-nyebut nggak kenal pasti sasar. Sekalipun kau datang gelombang yang bisa mengabulkan doamu, mewujudkan keinginanmu. Kau bisa kaya instan, ngepet ya. Kalau bisa apa? Nundukkan hati cewekmu. Oh. Apa? Pengasian. Ya. Apa? Oh, ada tamu. Nah, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka jika ada potensi, ada energi yang datang, berarti itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Gelombangnya nggak sampai ya. Kau sampai sini saja, kau tahu-tahu ada gelombang. Kau kira Tuhan? Ya enggak dong. Ibarat kamu kirim surat, nggak sampai, kau tahu-tahu ada jawaban. Itu pasti bukan dari jawaban Tuhan, betul nggak? Kamu hanya di sini, mentok sini. Tuhan lu di sini. Maka kau menyebut-nyebut pasti sesat, betul nggak? Sesat pasti. Pasti sesat. Gelombangnya nggak sampai.
ada potensi yang mengabulkan doamu, jadi keramat, jadi kasaf, bisa ngobat, bisa kebal, bisa dikabulkan keinginanmu, itu pasti bukan dari Tuhan, itu setan memang. Nah, ini sudah dicoret ya, nggak mungkin. Tapi kalau mengingat, ya, lihat ya, mengingat itu, kalau dengan kecepatan akal, kebayang yang kita ingat. Tapi kalau dengan kecepatan rohani, dimensi kita akan ngikut ke sana loh. Ya, lihat ya. Biar kita selesaikan. Mana penghapus ya? Sebentar ya. Ini ya. Nama Allah. Di balik Allah ini siapa yang punya nama Allah itu? Ternyata man atau manusia. Tapi manusia bukan Allah ya. Tapi Allah di balik manusia ini. Maka menyebut namanya, hadirkan wujudnya. Dan ketika kita telah ditanamkan alat di gelombang rohani, dan kita telah dibangkitkan rohani kita, maka ada hubungan. Dari mana ini? Cilangkap. Nah, silakan duduk ya. Ini lagi di syuting ini. Ya. Menyebut namanya, hadirkan sifat wujudnya. Jika kau telah ada unsur nur yang ditanamkan dalam kalbumu, ada sifat yang masuk berhubungan dengan dirimu, sifat itu hanya bisa terbaca oleh roh loh ya, akal nggak bisa loh ya. Maka yang bisa membaca gelombang Tuhan adalah roh, bukan akal. Akal nggak bisa menjangkau gelombang halus. Nah, maka logika ya. Ketika kau telah tahu sifatnya Pokari Sweat, misalkan ya, yang dingin itu enak, seger, dan sebagainya. Baru lihat wujudnya saja, ada nggak keinginan untuk minum Pokari Sweat? Ada. Ada getaran, betul nggak? Gimana kalau kamu tahu namanya Allah tapi nggak tahu sifat, nggak tahu wujudnya? Apalagi sifat yang menyertai zatnya itu. Nah, bagaimana kalau kamu, ya misalkan nggak pernah tahu wujudnya Pokari Sweat, nggak tahu apa tentang Pokari Sweat. Ketika ada orang memegang ini, nggak ada hubungan, betul nggak? Kamu ada kontak rasa, kontak keinginan, atau getaran, ketika kamu telah ada sesuatu dengan ini, betul nggak? Ya enggak? Ada pacar, sudah jadi mantan 1 minggu, digondol teman, lewat saja, marah nggak, dongkol nggak itu? Dongkol. Baru lihat itu, loh dongkolnya teriak keras ini. Berarti dia pelaku ya. Ya, saya ulangi. Baru seminggu putus. Kau baru lihat dia dibonceng sama temanmu, digondol teman. Dongkol gak itu? Baru lihat wujudnya loh ya. Baru lihat saksit dalam hati, dadek, betul gak? Karena kau tahu wujudnya dan ada sifat yang tertanam dalam dirimu, maka ada getaran, ada kontak. Lah bagaimana kau nyebut Allah tapi nggak tahu wujudnya, nggak tahu sifatnya, zong, nggak ada hubungan, betul apa enggak? Ketika kau tahu rasanya jeruk nipis itu kecut, sifatnya kecut, istrimu ngiris jeruk nipis kemudian diperas begini, bagaimana rasanya? Lihat aja ya, getir. Atau kamu mau pulang lewat jalan itu, katanya angker, ada orang mati dan jadi pocong misalkan, ini kias ya. Desas-desus begitu. Baru mau lewat, grogi gak kamu? Loh. Karena ada sesuatu yang nempel dalam dirimu itu gak? Yang itu berhubungan dengan sesuatu itu. Ada di dalam dirimu dan ada yang terbaca oleh mindset, betul gak? Nah, tadi ya, hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan maha roh, bukan akal sama maha roh ya. Oh iya. Maka bagaimana kau mau ada hubungan sementara kau masih ada di penjara jasmanimu? Ada hubungan dengan Tuhan enggak? Enggak ada. Maka kau masih dibayat baru masuk ke alam roh.
Dan rohmu pun nggak sekedar roh, tapi ditanamkan nur iman dan nur kitab. Yang itu adalah ditanamkan sifatnya dan zatnya. Maka begitu kau sebut namanya, hadirkan wujudnya, sertakan zatnya, maka dedek, ada hubungan, betul gak? Loh, bagaimana kau menyebut Allah, tapi nggak tahu wujudnya? Zong, wujudnya aja nggak tahu, apalagi sifatnya. Kalau kamu nggak tahu, nggak pernah ketemu ya, antara wujudnya apel sama salak, sama jeruk misalkan. Maka kamu nggak bisa membedakan, nggak tahu namanya, nggak tahu wujudnya, betul nggak? Yang punya nama apel itu mana, nggak tahu. Yang punya nama jeruk itu mana? Apalagi sifatnya, betul nggak? Maka betul, wujud itu adalah awal kau dalam mulai belajar Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, betul nggak? Nah, nama kita sudah tahu, gitu dogma. Tapi mengetahui siapakah yang ada di balik nama Allah, itulah men atau manusia atau Allah yang mewujud, karena sifatnya adalah wujud. Nggak percaya? Lihat di Anas. Ayo banter-banter ya. Kul a'udzu birabbin nas. Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Rajanya manusia berupa apa? Manusia. Loh, Tuhannya manusia, rajanya manusia, ya manusia, dan sesembahan manusia. Ngeri toh? Bersyukurlah ketemu dengan Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Maka wujudnya Allah adalah men atau manusia, betul nggak? Laqad ja'akum, seorang, bukan seekor, bukan sebuah, betul nggak? Lihat kalau nggak percaya. Atau bah 128-nya, atau bah goblok ya. Seorang ya, manusia berarti seorang ya, bukan seekor, bukan sebuah, betul? Maka wujudnya Allah adalah men, manusia. Wujudnya Allah adalah orang yang membawa nur, yang mewarisi gelombang Rasulullah, yang estafetnya ada di zamanmu sendiri. Min anfusikum, loh, dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Bukan kaumnya orang dahulu, itu khayalan. Bukan pula zaman lalu, itu juga nggak kebayang. Karena kita ngomongin sesuatu yang ilmiah, yang update, ada di zamanmu sendiri dengan sudut pandangmu sendiri, bukan sudut pandang orang, bukan zaman orang. Maka teknik merubah gelombang fisika menjadi metafisika dan maha metafisika adalah di sini kau menyebut namanya, hadirkan wujudnya, sertakan teknik menyamakan frekuensi dan gelombangnya, sertakan alatnya, izinnya. Maka lambat laun dari kau melihat wujud gurumu adalah manusia, ketika kau naik ke dimensi roh, maka gurumu adalah guru rohani yang bukan manusia. Nur. Dan lambat laun kau akan mirat sampai kau akan ketemu dengan Allahu subhanahu wa ta'ala, yaitu di ujung langit akhir tertinggi. Maka mau nggak mau jalan hanya mirat. Dari fisika masuk ke metafisika, adaptasi berlapis-lapis. Yang di dalam uraian saya adalah metafisika ultra aksen, metafisika ultra double aksen, metafisika triple aksen. Maka sampailah kamu kepada maha metafisika. Clear? Bagaimana kamu kalau nggak tahu wujudnya Allah? Bagaimana kamu kalau nggak dapat alatnya, nur iman dan nur kitab? Bagaimana kalau kamu nggak tahu teknik metodologinya? Agamamu blendes. Betul apa enggak? Nah, kalau diterangkan ilmiah kayak gini, nggak bisa dibantah. Apalagi saya monyet-monyet busuk kayak gini, nggak bisa. Ya, semuanya goblok semua. Yang pinter, Mr. TM yang pinter ya. Sedunia ini yang pinter cuman Mr. TM. Kata siapa? Kata cocot yang Mr. TM sendiri ya. Jadi begitu ya. Makanya fatal ya. Di akhir zaman ini nggak ada yang menerangkan wujudnya Allah loh. Sifat wujudnya kan. Padahal dia sifatnya apa? Wujud loh, iki loh. Motomu delok.
Jangan yang kau cium, karena sifatnya dia bukan bau, betul nggak? Jangan kau cari yang kau dengar, dia itu wujud. Jangan kau cari yang kau rasakan, dia itu wujud. Jangan yang kau cari yang bisa kau sentuh, dia itu wujud. Maka kontakmu dengan dia adalah sifat wujudnya atau tajalli. Lah. Tapi wujud itu bukan Allah loh. Laisa kamisli syai'un. Oh, jauh bayang no blok goblok. Ini perkara eksak kok mau bayang no. Pelajari ilmiahnya kayak gini loh. Ini jam berapa ini? Deleming aku. Oh lama ya. Oh gak apa-apa ya. Nah jelas ya. Dari fisika. Ini loh. Gak mungkin kau menjangkau fisika yang melebihi jarak kemampuan manualmu dalam berkomunikasi. Apalagi sama maha metafisika. Dari fisika ke fisika loh. Yang lewat metafisika. Gak mungkin kok. Tanpa lewat teknologi. Apalagi dari fisika ke metafisika ke maha metafisika. Mesti memakai torekoh atau teknik teknologi. Betul? Tapi gak sembarangan torekoh. Cocot. Betul gak? Torekohnya adalah torekoh yang sama dengan torekohnya Mr. TM. Ya. Guru yang sama dengan gurunya Mr. TM. Kalau guru abal-abal, nggak ada yang menerangkan kayak gini. Karena, lihat ya, mutlak adalah unlimited, ya, undefinisi dan undeskripsi. Betul? Betul. Maka, siapapun yang bisa menerangkan mutlak, pasti dia sampai kepada mutlak. Betul nggak? Betul. Jika dia nggak sampai pada mutlak, misalnya sampai sini, nggak mungkin dia menerangkan sampai sini, betul nggak? Hanya yang sampai sinilah yang bisa menerangkan metodologinya, seluruh aspek, seluruh narasi, seluruh metodologi tentang kemutlakan itu. Maka jangan tanya kepada guru relatif. Jangan tanya kepada guru-guru KW. Carilah guru yang mutlak. Yang guru itu bukan manusia. Gurunya adalah Nur. Guru rohani. Itu adalah gurunya Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Oke guys. Nah, disut wajahnya Mr. TM yang tidak sombong ini ya. Tampak samping, loh nggak sombong ya. Tampak samping kiri, tetap nggak sombong. Tapi urainya Mr. TM dicari seluruh manusia di dunia. Betul apa Kak? Betul. Karena exactly absolute. Loh. Agama diterang secara eksak. Ya. Ilmiah itu logis. Masuk akal, nalar. Sesuai dengan sudut pandangmu, existing zamanmu. Ilmu pengetahuan seluruhnya support. Dan rahmatan lil alamin, seluruh pandangan general seluruh manusia. Gak wong Hindu, Buddha, Kristen, Kejawen membenarkan, gak bisa nolak. Ya apa enggak? Logika ilmiah yang ini. Dan juga sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Seluruhnya ada. Maka bahasa mutlak tidak bisa dibantah. Nah, ini bukan tentang ilmu relatif, ini ilmu mutlak. Oke guys? Oke. Guys, goblok yang bahagia. Oke? Nah. Baru tepuk tangan ya. Jadi salam kebangkitan tasawuf ilmiah ya. Agama yang mempersatukan seluruh sudut pandang ya. Agama rahmatan lil alamin. Agama eker-ekeret agama di sini. Ini agama syariat. Di sini banyak agama. Di sini, agama nggak ada, cuma satu saja. Dan nggak ada lagi tetek bengek yang di sini. Di sini sudah hukum hakikat. Gurunya adalah Nur, bukan lagi guru manusia. Guru manusia di sini, syariat di sini, nama agama di sini, merek agama di sini nggak ada merek. Hanya berupa gelombang. Itu saja belum cukup. Disinilah nanti kau baru mulai beragama dan akhir agamamu. Yaitu kau beserta dengan yang maha mutlak. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukanlah dia Muhammad yang memandang, melempar, melangkahkan kakinya, tapi aku. Jika dia melihat, akulah matanya. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di sini, fa ainama tuwallu
fasamma wajhullah. Loh, di sini sudah yang kau lihat, kau adaptasi seluruhnya ayat Allah. Loh, di sini kau telah beserta dengan Allah itu sendiri. Itulah marifat. Inilah hakikat. Teknik untuk pindah alam ini, untuk menuju ke sini, metodologi adalah tarekat. Di sini baru teori, undang-undang, kaidah, norma, kabar, yaitu ilmu syariat. Syariat bukan agama, tarekat juga bukan agama, hakikat juga bukan agama. Syariat saja fasik, hakikat saja sindik, kau mesti ma'rifatullah. Oke guys, terima kasih ya. Just kidding ya, deleming, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke guys.